Sudah. Oke. Nanti jika ada yang belum jalan, ya, jika ada yang belum jalan, kalian bisa download di Classroom, ya, bisa download di Classroom. Saya tunjukkan, ya, untuk yang belum jalan. Kalau yang sudah jalan nanti bisa diteruskan. Kalian bisa download di bagian tutorial, nggak salah. Saya sudah siapkan di bagian ini. Di bagian latihan, nanti kalian silahkan unduh tutorial minggu ke-13 CRUD jika yang belum berhasil. Caranya bagaimana? Nanti pada saat kalian download dan kalian ekstrak, nanti akan keluar direktori atau folder namanya toko kita, ya. Silahkan di-copy dan diekstrak di drive C XAMPP folder htdoc, ya. Silahkan nanti diekstrak. Setelah diekstrak, nanti di sana ada database namanya DB Toko. Adik-adik sekalian, nanti setelah seperti ini, maka silahkan jalankan SAMPP-nya, ya, jalankan SAMPP terlebih dahulu. Karena saya pakai AMPPS, jadi saya jalankan AMPPS saya dulu. Pastikan apa aja sama MySQL-nya jalan, ya. Setelah jalan, nanti adik-adik silahkan buka localhost, ya, garis miring php myadmin. Ini bagi yang belum jalan, ya. Bagi yang sudah jalan nanti tinggal next, tinggal lanjut, ya. Nanti kegiatan hari ini saya rekam dan saya share. Jika nanti ada yang kelewatan, kalian bisa melihat video tutorialnya. Jadi silahkan diklik database, ya. Silahkan di sini buat database namanya db_toko kita. Silahkan nanti diklik create. Karena saya sudah pernah membuat membuat database ini, maka toko kita ini tidak bisa dibuat kembali. Tapi bagi yang belum pernah membuat, nanti bisa dibuat dengan nama toko kita, db_toko kita, tinggal diklik create. Nah, nanti jika sudah berhasil, maka akan keluar database yang sudah kalian buat, misalnya DB toko kita seperti ini. Ya. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Dan jangan lupa adik-adik nanti dipastikan bahwa koneksi di sini itu harus jadi file koneksi.php itu harus jadi namanya localhost, usernya root, passwordnya untuk di komputer kalian itu kosong, jadi seperti ini, ya. Karena punya saya isi password, jadi saya isi. Kemudian nama database-nya, kalau tadi namanya DB toko kita, berarti DB_toko kita, jadi harus sama. Nah, nanti setelah kalian jalankan, tinggal dijalankan localhost garis miring toko kita, maka akan keluar tampilan seperti ini, cuman datanya masih kosong. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Oke, paham ya? Nanti bagi yang masih belum paham nanti bisa ditanyakan. Kemudian adik-adik sekalian, jika sudah jalan seperti ini, cara yang pertama adalah silakan diklik tombol bareng. Coba isikan data bareng di sini, isikan sesuai data yang kalian isikan, kemudian klik kirim. Jika nanti datanya tampil di sini, maka proses insert datanya sudah berhasil. Saya kasih contoh, misalnya di sini nama barangnya misalnya permen, jenisnya misalnya makanan, suppliernya misalnya PT Permen Jaya misalnya. Modalnya 100.000, harga jualnya 200.000 misalnya, jumlahnya 100. Jadi silahkan diklik kirim. Nah, jika sudah keluar seperti ini, maka perintah untuk memasukkan datanya sudah berhasil. Tetapi kalau tidak tampil di sini, ya berarti ada yang salah yang perlu kita cek kesalahannya ada di mana. Nah, yang kedua cara ngetesnya adalah silakan diklik edit, ya. Kalian bisa ganti dari sini. Jadi ganti salah satu item atau permennya yang diganti namanya atau ditambahkan. Jadi edit di sini adalah
sebuah fungsi yang digunakan untuk mengedit data apabila data yang kalian isikan misalnya ada yang salah. Misalnya permen karet, ya, misalnya seperti ini. Jadi yang semua tadi namanya permen, saya ganti namanya permen karet, saya klik simpan. Nah, kita pastikan karena oke, di sini betul ya. Jadi terupdate dari permen menjadi permen karet. Nah, itu untuk ngetes apakah perintah editnya berhasil. Kemudian untuk ngetes perintah hapus, silahkan diklik hapus. Apakah Anda yakin mau menghapus? Nah, jadi modelnya seperti ini. Jadi sistem yang bagus itu sebelum dihapus, maka akan ada peringatan ya bahwa di sini ada perintah untuk menghapus data. Jika diklik, maka datanya terhapus. Nah, berarti sampai sini ketiga fungsi untuk menambah, mengedit, dan menghapus data itu sudah berhasil. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke. Sekarang nanti yang perlu saya jelaskan adalah bagaimana menambahkan fitur untuk penjualan barang. Jadi yang sudah ada, yang baru kalian kerjakan kemarin itu fitur untuk input data. Jadi sekarang itu jadi input data itu asumsinya begini adik-adik. Asumsinya kalau kita membuat aplikasi gudang atau aplikasi toko sederhana, nanti yang wajib ada adalah ada 3 hal ya. Yang wajib ada itu ada 3 hal. Yang pertama ada namanya stok. Yang kedua ada namanya pembelian barang dan yang ketiga ada namanya penjualan barang. Apakah coba saya tanya, kira-kira Saman bisa menjelaskan nggak perbedaannya stok dengan pembelian barang? Jadi saya jelaskan, kalau stok itu adalah untuk ngentri data pertama kali karena barang tersebut belum ada. Contoh apabila ada toko, ya, kemudian toko itu menginput barang pertama kali, itu berarti masuknya ke stok. Nah, pembelian barang itu dilakukan jika barang di toko itu pernah ada ataupun ada, tapi stoknya pengen ditambah. Contoh, kalau misalnya nanti aplikasi ini digunakan untuk penjualan misalnya barang kebutuhan pokok, misalnya beras di stoknya masih 1 kuintal. Kemudian lagi beli lagi beras yang sama sejumlah 1 kuintal lagi. Berarti itu barang yang pertama masuk ke stok, pembelian yang selanjutnya dimasukkan ke pembelian barang. Jadi nanti stok akan bertambah dari pembelian barang baru. Sampai sini ada pertanyaan? Bingung apa nggak kira-kira? Pak mau bertanya. Oke, silakan. Untuk stok itu berarti inputnya 1 kali, kemudian yang selanjutnya itu otomatis dari pembelian itu, Pak, Betul, bertambahnya? betul sekali. Jadi stok itu hanya untuk ngentri pertama kali. Paham ya? Jadi apabila toko tersebut beli barang baru yang sebelumnya belum pernah ada, berarti masuknya stok. Tapi kalau barang itu pernah dibeli, barangnya habis atau pengen ditambah, berarti masuknya ke pembelian. Paham ya? Itu bedanya. Misal ada yang tanya, Pak, kenapa kok nggak cukup pembelian saja? Nggak bisa, nggak boleh. Karena harus tahu barang yang ada di gudang berapa, kita perlu tambah berapa. Kalau nanti tidak ada tabel pembelian dan otomatis langsung update stok, maka tidak bisa dilihat historinya, dia belinya kapan saja, dari mana saja akan susah. Makanya di toko minimum standar fitur itu mesti ada stok, ada pembelian, ada penjualan. Paham ya? Jadi stok Paham, itu Pak. jadi stok itu barang yang ready, yang ada. Pembelian itu apabila ingin ditambah, nanti stoknya akan bertambah. Penjualan itu mengurangi stok. Kata kuncinya cuma itu. Oke ya. Nanti yang kita pelajari sampai minggu depan, kita fokusnya masih membuat aplikasi di mana ada pembelian, ya, stok dan penjualan. Jadi hari ini saya fokusnya hanya ngajari kalian untuk penjualan barang dulu. Nanti minggu depan seperti pengurangan stok dan lain-lain nanti saya jelaskan minggu depan biar tidak terlalu banyak yang maksudnya tidak langsung sekaligus diajarkan nanti tambah bingung ya. Nah, caranya
karena kalian kemarin sudah menyelesaikan satu tabel ditambah barang ini, maka saya pengen menambahkan di penjualan. Caranya gimana? Nah, caranya adik-adik sekalian sebenarnya tidak susah. Jadi sebelumnya di sini kan kalian membuat file ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Untuk file CSS tidak perlu diedit apabila tampilannya tidak ingin diubah. Index itu adalah file yang kita jalankan pertama kali ini. Nah, pertanyaannya, apabila saya ingin menambah penjualan, hal yang harus dilakukan pertama kali adalah membuat tabel terlebih dahulu. Jadi seperti langkah ini. Berarti kita perlu membuat tabel. Ya, di sini saya sudah buat tabel. Namanya saya kasih nama barang laku. Ya, cara membuat tabel cukup gampang. Tuliskan nama tabel di sini. Tuliskan kira-kira ada berapa kolom. Nah, saya klik di sini. Nah, saya jelaskan. Di sini ada ID. ID itu hanya sebagai identitas, adik-adik sekalian. Sebenarnya di sini ID ini hanya untuk memberikan nomor urut, dia itu barang keberapa. Makanya saya buat di sini bentuknya primary key, ada kunci. Caranya gimana? Tinggal nanti kalau belum, kalau pengen membuat, ya, kalau pengen membuat yang baru. Nah, kolom yang pertama tulis namanya ID, integer, panjangnya 4 aja, tidak usah panjang-panjang. Kemudian yang diperhatikan adalah di sini nanti tipenya AI, auto increment itu akan isiannya akan urut. Kemudian nanti di sini ada, nah, coba saya tunjukkan. Jadi saya tambahkan di sini. Jadi nanti ada pilihannya indeks, dipilih adalah primary. Jadi ID itu nanti tidak, angka yang tersimpan itu nanti tidak boleh sama dan terus urut. Maksudnya demikian. Ya, coba saya tunjukkan. Misalnya ya, saya pengen nambah setelah jumlah misalnya. Nah, berarti nanti tinggal ditulis namanya apa. Nah, jangan lupa yang indeks ini untuk ID dipilih yang primary. Nah, jadi nanti kayak gini. Ini panjangnya berapa? Misalnya 4. Nah, ini diklik kayak gini. Itu khusus hanya untuk ID, Dek. Tujuannya agar ID itu tersimpan nomor urut. Jadi nanti kalau sudah berhasil itu akan tersimpan seperti ini. Nah, satu kayak gini. Nanti untuk barang kedua dia otomatis akan nyisip sendiri yang kedua dan seterusnya. Ya. Kemudian nama barang, harga jual, jumlah. Kalau pengen menambahkan diskon juga boleh. Nanti untuk minggu depan akan saya ajarkan bagaimana caranya kalau kalian misalnya menambahkan diskon. Ya. Setelah kita buat seperti ini, langkah selanjutnya adalah, jadi langkah selanjutnya, silakan bikin tampilannya di sini. Nah, untuk tampilan di sini, kalian bisa masuk ke indeks, ya. Silahkan kalian copy mulai tabel ini, kemudian sampai tutup tabel. Jadi mulai tabel buka ini, sampai tutup tabel ini, kalian copy, kalian paste di sini. Ya, dipaste sampai sini. Nah, bedanya apa? Bedanya tinggal disesuaikan. Berarti ini nomor, ini nama, ini harga jual, ini jumlah, ini koneksi lagi. Bedanya adalah kalau yang ini tadi select-nya ke barang, yang ini kita ganti ke barang laku. Barang laku itu berarti dia baca ke tabel barang laku yang kalian buat tadi. Nah, kemudian setelah barang laku, yang lainnya nggak usah diganti. Ini nama barang disesuaikan dengan nama field-nya. Ini nama barang namanya, harus sama ya. Di sini harga jual juga ditulis harga jual, jumlah juga jumlah. Nah, itu. Kemudian itu untuk iya, untuk apa namanya? Untuk membuat ini tadi untuk menampilkan barang. Nah, sekarang bagaimana untuk menampilkan edit? Nah, kalau untuk menampilkan edit, diklik sini dulu, disorot sini. Oh, kalau yang ini berarti tadi namanya edit.php. Berarti kalian perlu di sini kalian copy dari edit ini, kalian copy, kalian paste. Sorry, jangan yang CSS tapi yang ini, ya.
Jadi kalian copy, kemudian edit, namanya menjadi edit underscore laku kayak gini, ya. Nah, seperti yang saya tadi. Kemudian kita tinggal edit dari sini. Nah, yang diedit apa? Kita sesuaikan aja sebenarnya dengan form yang kita butuhkan. Query-nya ini kita arahkan ke barang laku, karena tabel yang kita gunakan adalah barang laku. Kemudian nanti update sini, ini diganti update laku. Kayak gini. Kemudian ini nama barang tetap. Kemudian yang kedua adalah harga jual. Yang ketiga adalah jumlah. Lainnya yang tidak dibutuhkan dihapus. Nah, setelah jadi, ya, setelah jadi, masuk ke input, masuk ke input ini, sorry, ke index.php. Nah, edit laku ini, yang semula edit.php, kita ganti edit underscore laku.php. Ya, kemudian kita coba cek dulu. Nah, nanti kalau diklik edit, datanya harus tampil seperti ini. Kalau sudah tampil seperti ini, berarti perintah editnya sudah berhasil, tinggal kita buat perintah simpan editnya. Nah, perintah simpan editnya, kalian tinggal copy punyanya simpan. Ya, di copy, di paste, di rename, namanya simpan underscore laku. Disesuaikan kayak gini. Ya, tinggal sesuai yang dibutuhkan. Setelah itu, ya jadi yang diganti cuma ini, disesuaikan sama nama yang tadi. Kemudian ini juga disesuaikan, ya, 3 ini. Nah, kemudian setelah itu, perintah coba kita ganti, buffer misalnya tunggu, kita klik simpan. Nah, update laku kenapa kok error? Lah berarti update laku itu belum ada. Karena not found itu tidak ditemukan. Berarti kita tadi simpannya sudah, update-nya belum, kita ganti update ini, kita copy. Nah, kita rename namanya update underscore laku. Nah, kita edit dalamnya dulu. Tadi yang tidak ada supplier sama jenis kan tidak ada, kita hapus. Modal tidak ada, kita hapus. Namanya ganti nama barang. Jadi nama ini itu pokoknya disesuaikan dengan yang ada di sini, Dik, ya. Dengan tingkat di sini nama underscore barang, nanti di sana juga harus nama underscore barang. Disamakan. Harga jual juga harga jual, jumlah juga jumlah. Ya, biar kalian tidak bingung. Jadi di sini nama underscore barang, kemudian harga underscore jual, di sini juga harga underscore jual. Jumlah tetap barang underscore laku. Ya, di sini diganti U, ya, disamakan. Ini jenis dihapus karena nggak kita pakai. Sampai modal ya yang kita hapus. Nah, sampai harga ini. Kemudian harga underscore jual, sorry, di sini ya, harga jual. Ini juga kita copy, kita samakan harga jual, jumlah. Udah, sampai sini aja. Nah, kita cek dulu apakah sudah berhasil atau belum. Nah, kita cek, kita tes dulu programnya. Kita refresh, coba kita tuliskan waiver Tango, klik simpan. Nah, kita cek dulu, oh ternyata di sini masih belum ganti. Berarti ada perintah yang belum sesuai. Makanya kita cek dulu. Ya, kita cek dulu. Yang salah yang di mana? Kita harus cek dulu. Jadi harus kita cek. Nanti ngeceknya bagaimana? Jadi adik-adik akan saya jelaskan cara ngeceknya. Yang pertama, coba kita copy kayak gini. Mulai dari perintah update sampai sebelum titik ini. Ya. Kemudian ini sudah, sebentar, saya klik update. Tadi yang perintah update, sebentar. Edit laku, mana edit laku? Ini edit laku kita cek dulu. Namanya berarti harga jual. Oh sorry, ini harusnya harga jual. Kemudian ini nama barang.
Jadi harus disamakan ya. Nah, kita cek dulu. Harga jual, nama barang. Oke. Saya coba sekali lagi. Klik edit. Buffer saya ganti. Tunggu. Saya klik simpan. Nah, masih belum berhasil ya. Berarti masih ada yang harus kita cek dulu. Yang salah di mana. Bentar. Ini belum. Saya coba update lagu. Sebentar, update lagu tadi di mana? Update lagu, kita cek ya. Jadi di bagian edit lagu ini harus sama, namanya sama, update lagu, sama ya. Update lagu. Oke. Biar tidak bingung, saya tutup semua ya. Biar tidak bingung, saya tutup semua dulu. Ini ada, jadi yang kita lihat adalah edit lagu dulu. Nanti kalau kalian nggak perlu khawatir, nanti materi ini akan saya share, ya hasilnya proyeknya akan saya share. Jadi nanti jika ada yang tidak berhasil bisa ngambil dari sini. Ya, kita cek dulu cara ngeceknya begini. Pak, itu masih nama underscore baran. Itu ngaruh nggak, Pak? Yang mana? Yang mana? Nama. Yang Oh sorry. Oh itu. iya betul betul Mbak. Nah saya yang salah tulis ya. Betul, terima kasih. Kita cek dulu. Iya, Kita cek Pak. dulu. Ya kita cek. Karena itu. Jadi ada satu yang tidak sama aja tidak akan berhasil. Ya, saya cek dulu. Saya ganti waiver tenggu. Oh belum berhasil ya. Jadi saya ngeceknya prosesnya seperti ini. Nah, saya edit, saya cek dulu sudah berhasil atau belum. Ini saya clear. Jadi pakai perintah ini sebenarnya bisa ini ya. Tapi saya coba pakai yang saya tadi. Nah, misalnya nama barang saya ganti misalnya wafer minggu, harga jualnya misalnya 5.000, jumlahnya 10. ID itu ngambilnya dari sini. Ya. Kita lihat ID itu acuannya dari sini, sebentar. ID-nya 1 ya. Berarti di sini kita ganti 1. Nah, kita coba dulu. Ada yang salah, kita baca dulu. Update barang laku unknown nama laku. Oh sorry, ini ada yang salah. Ya, ini namanya bukan nama laku ya, nama barang. Ini harus disesuaikan ya. Jadi nama barang itu ngambilnya dari sini. Nah, sebentar. Jika nanti ini berhasil, jadi nanti ngetesnya seperti itu. Ya, ini nama barang seperti ini. Saya klik go. Oke, sudah berhasil. Nah, kita coba ke sini. Saya edit lagi, namanya wafer melon. Nah, betul ya sekarang ya. Berarti tadi kesalahannya adalah ada penulisan nama yang tidak sama. Jadi kalau ini, jadi samakan dengan ini, harga jual juga samakan harga jual, jumlah juga samakan dengan jumlah. Itu untuk update. Nah, sekarang gimana caranya untuk perintah hapus? Nah, perintah hapus itu berarti di indeks ini, kemudian kita tarik ke bawah, hapus ini diedit, namanya hapus laku. Ya, kemudian hapus yang ada di sini kita copy. Nah, ini kita copy, kita paste, namanya hapus underscore laku. Nah, baru kita edit. Barang, jangan lupa, tinggal yang ini kita ganti barang laku. Nah, sudah. Jadi tinggal itu aja. Coba, kita coba dulu. Hapus. Nah, barangnya hilang. Jadi sampai sini, insert bisa, edit bisa, hapus bisa.
Nah, nanti untuk pertemuan selanjutnya, atau jika nanti ada yang sudah berhasil bisa, pada saat saya, di sini kan, di sini kan jumlah barangnya 100. Nanti pada saat saya klik, misalnya saya pilih, jadi nanti nama barang, sebaiknya nanti tidak ngisi di sini. Tapi nanti saya tambahkan, jadi nanti barang yang sudah ada yang sudah ada di tabel barang, nanti dia akan muncul otomatis di sini langsung berupa pilihan. Jadi karena apa? Karena kalau kita isi, khawatirnya nama dengan yang ada di tabel barang nanti tidak sama persis. Ya, nanti saya untuk pertemuan hari ini nanti cukup ini dulu. Tetapi nanti tutorial yang saya share ke kalian itu sampai bisa mengurangi stok dan nanti nama barangnya itu modelnya tidak nulis tapi milih. Namanya diambil dari sini. Paham maksudnya? Jadi modelnya nanti kayak gini. Nah, jadi ini nanti modelnya pilihan kayak gini. Jadi nanti di sini sudah ada wafer melonnya sudah kayak gini, pilihan kayak gini. Ya. Nanti saya saya share ke kalian tutorialnya biar kalian bisa dan nanti dia akan mengurangi stok. Misalnya di sini saya jualnya 10, maka nanti di sini harusnya tinggal 90. Dan apabila data jumlah penjualan itu lebih besar daripada stok, maka nanti akan ada informasi, maaf, stok Anda tidak mencukupi. Seperti itu. Ada pertanyaan kira-kira dari sini? Silahkan, apabila ada pertanyaan. Bingung? Halo, mana suaranya? Belum ada, Kak. Jadi, tolong diperhatikan, nanti kalian tidak perlu khawatir, materi aplikasinya ini akan saya share di bagian tutorial, ya. Jadi nanti kalian bisa gunakan. Apabila nanti ada pertanyaan, boleh ditanyakan di grup ataupun nanti bisa ditanyakan lagi di minggu depan, juga boleh. Tapi tutorial ini nanti akan saya lengkapi, maksud saya biar nanti penjualan itu akan mengurangi stok. Jadi sebuah aplikasi seperti toko kan demikian. Tidak mungkin kalau tidak mengurangi stok. Karena kalau tidak, khawatirnya barang di gudang habis ternyata masih tercatat 100. Itu tidak boleh seperti itu. Ada pertanyaan kira-kira dari sini? Saya, Pak. Oke, silakan. Yang kita pelajari ini kalau di toko itu biasanya di apa, Pak ya? Oke, terima kasih. Kalau sampean misalnya, Mas, sampean kalau di Malang pernah lihat Sardo ya? Tahu ya Sardo? Iya, Pak. Nah, di Sardo, Mas, kalau aplikasi kayak Sardo itu memang lengkap, tetapi di sebuah toko itu, Mas, yang pasti ada adalah stok pembelian barang. Jadi toko itu kan pasti beli, Mas. Kayak Sardo itu kan juga pasti beli, tapi mungkin belinya tidak eceran, belinya mereka kan grosiran. Pasti belinya dari PT apa atau dari gudang mana kan pasti beli juga. Nah, kemudian pada saat kalian berbelanja ke Sardo, seperti contohnya Sardo ya, pastikan kalian misalnya beli pasta gigi. Semula mereka stoknya 100, kalau sampai beli 2, otomatis stok mereka akan berkurang. Seperti itu. Cuman kalau seperti di Sardo itu lebih lengkap. Bahkan mereka ada sistem namanya akuntansinya. Jadi hari ini keuntungannya berapa, kemudian nanti pajaknya harus bayar berapa. Itu lengkap sekali kalau seperti Sardo itu. Cuman kalau untuk penjualan point of sale-nya yang jelas ada stok, ada pembelian, ada penjualan. Kalau kalian nanti tidak saya ajarkan sampai akuntansi karena akan ribet ya. Dan itu belum tentu kita paham betul itu bidang ilmunya bidang ilmu akuntansi. Jadi misalnya akuntansi itu maksudnya seperti apa? Jadi ada pembukuannya di sistem itu. Pembukuannya misalnya dalam 1 bulan. Contohnya kalau kalian pernah tahu di Indomart, Alfamart itu mesti demikian, deh. Misalnya akhir bulan tuh tutup buku itu barang yang datang berapa box, yang terjual berapa, uangnya ada berapa, kan akan di cross check semua. Jadi jangan sampai secara hitungan dia untung, ternyata uang dihitung tambah rugi. Kan tidak boleh seperti itu. Nah, maksudnya demikian. Makanya tak kasih trik, pada saat kalian berbelanja di supermarket, misalnya Indomart, Alfamart, atau sejenisnya, pernah nggak kalian misalnya beli sesuatu, sudah dicetak setruk,
Kalian coba batalkan, boleh nggak kira-kira? Tidak, Nggak boleh. jarang yang boleh, Pak. Nah, itu kebanyakan tidak boleh. Kenapa? Saya kasih tahu ya. Operator atau petugas yang bagian penjualan kasirnya di Indomaret Alfamart itu levelnya hanya operator menjual, tidak bisa sampai mengedit barang. Ya, makanya kalau sampai beli barang sesuatu kemudian beli barang lagi, pasti dicetakkan stroke lagi. Tidak mungkin dieditkan kemudian diganti, tidak boleh. Karena mengedit itu rawan, Dek. Rawan maksudnya begini. Kalau dia sampai bisa mengedit, khawatir nanti orang itu bisa memanipulasi data. Khawatirnya misalnya, stok tinggal 10. Sama dia setelah ada yang beli 2 tinggal 8. Ternyata sama petugas itu diupdate lagi jadi 10 lagi. Kan jadi bahaya seperti itu. Makanya biasanya di kayak Indomaret Alfamart itu mesti ada kayak semacam supervisor, kemudian bawahannya misalnya petugas kasir. Ya. Atau kalau kalian beli baju di Matahari misalnya, itu untuk membuka aplikasi antar orang, antar jabatan itu beda-beda. Menunya lebih lengkap untuk yang jabatannya lebih tinggi. Jadi saya pernah tahu sendiri pada saat saya misalnya beli baju di Matahari ya, kemudian ada diskon khusus, ternyata diskon khusus itu belum disetting di bagian programnya. Kasir itu tidak bisa mengaktifkan diskon khusus itu. Itu harus yang jabatannya lebih tinggi, entah bagian supervisornya atau istilahnya koordinator kasirnya itu pasti ada. Kenapa kok tidak semua orang, Pak? Kenapa kok tidak bagian kasir itu langsung bisa mengaktifkan? Kalau nanti semua level kewenangan dibuat sama, khawatirnya nanti kasir itu bermain. Maksudnya bermain itu harusnya tidak ada diskon karena yang beli tetangganya dikasih diskon khusus. Nah, itu tidak boleh. Nah, hal seperti sama itu yang harus dibedakan. Paham ya? Nanti insya Allah minggu depan saya akan tunjukkan aplikasi ya yang di dalamnya itu levelnya berbeda-beda. Ya, mungkin nanti setelah saya rekam selesai, nanti akan saya tunjukkan contoh yang level antar level itu berbeda-beda isi fiturnya. Jabatannya lebih tinggi, dia akan lebih lengkap seperti itu. Ada pertanyaan yang lain? Cukup, terima kasih Pak. Oke, jadi nanti karena kalian nanti fokusnya ke arah bisnis, misalnya kalian nanti bekerja di suatu perusahaan atau apa, misalnya perusahaan itu ada namanya program inventory, itu seperti itu. Inventory itu barang masuk, barang keluar, dicatat semua. Nah, hal-hal semacam itu nanti yang harus kalian minimal kalian bisa bikin aplikasi sederhana yang bisa diterapkan di perusahaan tersebut. Ada pertanyaan dari sini? Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke, kalau belum ada,